Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Darno. Selamat siang, Terima Dr. kasih banyak sudah bersedia untuk membantu kami mengkoordinir para ibu, ya orang tua dan caregiver dari anak-anak yang tergabung dalam Yayasan Sayap Ibu, Pak. Dan Baik, terima terima kasih, kasih. terima kasih sudah eh, bersedia untuk hadir pada siang hari ini di acara yang pertama dari rangkaian acara kita terkait pengabdian masyarakat ramah anak ya Pak ya, tema ramah anak yang bekerja Baik, sama dengan Yayasan Sayap Ibu. Pada siang hari ini kita alhamdulillah disupport oleh Universitas Indonesia Pak untuk bisa memberikan penyuluhan ya mungkin ya, penyuluhan dan informasi terkait dengan kesehatan rongga mulut pada anak-anak. Dan insya Allah nanti karena ini sudah dalam kerjasama dengan FKG UI, kita bisa bekerja sama lagi di hal-hal yang lain. Mungkin itu saja pada hari ini. Saya berterima kasih juga untuk Dr. Melisa yang sudah bersedia menjadi narasumber. Dan terima kasih ibu-ibu dan adik-adik semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Melisa dapat bermanfaat untuk ibu-ibu dan adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. Nah, hari ini kita akan memulai rangkaian pertama dari kegiatan kita yang akan saya jelaskan dengan rinci sebentar lagi. Izin akan saya share materinya dulu sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sedang proses, Dok. Ya sudah terlihat. Ya. Sudah terlihat. Baik, seperti yang tadi Dokter Ita sudah jelaskan, kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Gigi UI, kemudian Chung-Shan Medical University di Taiwan, dan Yayasan Sayap Ibu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan panduan pengambilan foto rongga mulut anak sebagai awal, sebagai dasar untuk nantinya konsultasi dengan dokter gigi spesialis anak. Nah, mungkin ini sekilas kilas balik foto pertama kali kerjasama ini diinisiasi dengan Yayasan Sayap Ibu waktu itu dengan personel dari Taiwan. Nah, rencana kegiatannya secara garis besar seperti ini, Bapak Ibu. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana kita dapat mengambil foto rongga mulut anak. Kemudian dalam 1 minggu ini Bapak Ibu diberikan waktu untuk melakukan foto dan mengirimkannya via WhatsApp ke nomor saya boleh. Nah, kemudian rencana tanggal 24 November itu hari Selasa, Bapak Ibu, itu kita akan buatkan sesi konsultasi satu-satu. Jadi satu orang tua atau satu anak dengan satu dokter gigi spesialis anak. Nah, ini nanti via Zoom semuanya. Jadi di dalam Zoom nanti saya akan buatkan ruangan kecil-kecil. Ruangan kecil-kecil, Pak. Sehingga semuanya masing-masing bisa berkonsultasi apa saja permasalahan rongga mulut, permasalahan gigi dan mulut dari anak-anak dengan dokternya. Jadi 1:1 nanti kita buatkan sesi konsultasinya tanggal 24. Nah, mungkin nanti kita sepakati apakah bisa dimulai jam 9 pagi sampai jam 12 gitu. Jadi 43 anak atau lebih itu bisa selesai dalam 1 hari. Nah, begitu konsultasi sudah selesai, nanti akan diberikan arahan perawatan apa yang perlu dilakukan pada anak-anak Bapak Ibu. Kemudian kami dari Fakultas Kedokteran Gigi akan mengirimkan paket sikat gigi untuk paket alat-alat untuk membersihkan rongga mulut, 1 paket untuk 1 anak.
Dan mungkin nanti akan kita drop di Yayasan Sayap Ibu Barito ya, Pak Darno ya. Betul, Dokter Nah, Melisa. jadi nanti Pak Darno dan tim yang akan mendistribusikan paket sikat gigi tersebut. Kurang lebih rangkaian kegiatannya seperti ini. Nah, karena Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berkonsultasi 1:1 dengan dokter gigi, maka yang ngambil fotonya sejelas-jelasnya, kemudian tanyakan apa saja yang memang mengganjal selama ini untuk kesehatan gigi dan mulut anak, Ibu bisa tanyakan dengan lengkap. Baik ya, kurang lebih garis besar kegiatannya seperti ini. Nah, selama pandemi COVID-19 ini memang di kedokteran gigi pun kami harus banyak melakukan penyesuaian. Tadinya rencananya kegiatan pemeriksaan dan pengobatan ini akan kami lakukan di lokasi Yayasan Sayap Ibu. Tapi karena COVID-19, rencana kami terpaksa dirubah semua, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan secara langsung. Oleh karena itu, kita melakukan adaptasi kegiatan pemeriksaan atau penjaringan karies gigi atau gigi berlubang menggunakan model yang namanya teledentistry atau pemeriksaan jarak jauh berbasis telepon genggam. Jadi modalnya HP aja, Bu. Nah, di dalam teledentistry sendiri atau kedokteran gigi yang dilakukan secara jarak jauh ini, modelnya bisa banyak. Ada telekonsultasi, nah telekonsultasi ini yang akan Bapak Ibu lakukan tanggal 24 nanti. Jadi kita konsultasi tapi jarak jauh dengan dokter giginya. Kemudian telediagnosis ini kita melakukan diagnosis penyakit gigi dan mulut apa sih yang ada di gigi mulut anak, tapi menggunakan telepon genggam berdasarkan menggunakan foto. Ya. Kemudian ada teletriase, ini kita pilih mana yang memang mungkin perlu perawatan darurat dan perlu segera dirujuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah telemonitoring. Apabila sudah menerima perawatan, kemudian perlu dimonitor perkembangannya. Ini adalah model adaptasi yang kita gunakan selama pandemi COVID-19 ini, selama masa corona ini berlangsung. Nah, untuk bisa melakukan diagnosis dengan baik, kami perlu modal, yaitu foto gigi dan mulut dari anak-anak ibu-ibu sekalian. Sebentar. Nah, cara melakukan fotonya akan saya jelaskan sebentar lagi. Ada 5 posisi wajib yang perlu difoto dengan baik dan benar, sehingga kami dokter-dokter gigi ini bisa melakukan diagnosa dengan baik dan benar. Nah, foto posisinya itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, tampak depan, yang A ini, kemudian yang B adalah lengkung gigi atas, kemudian lengkung gigi bawah, posisi menggigit sisi kanan, dan posisi menggigit sebelah kiri. Ini adalah contoh idealnya, fotonya diharapkan bisa didapatkan seperti ini. Nah, dari foto ini, kami dokter gigi akan melakukan pemeriksaan. Ada berapa sih gigi yang berlubang? Giginya ada semua atau tidak? Atau jangan-jangan jumlahnya kurang? Kemudian apakah ada sariawan atau masalah kesehatan gigi dan mulut yang lain? Ini kami bisa lakukan apabila fotonya diambil dengan jelas. Ya. Nah, teknik pengambilan foto seperti ini bisa dilakukan sejak umur paling kecil 4 tahun. 4 sampai 15 tahun ini teknik seperti ini bisa dilakukan. Nah, kemudian kami juga akan meminta nama anak, usia, jenis kelamin, cabang YSI mana, dan 5 posisi foto ini. Nah, kalau fotonya sudah dikirimkan, kami di fakultas itu akan melihat, memeriksa, dievaluasi, kemudian kita diskusikan antara 2 sampai 4 dokter gigi untuk satu anak. Nah, sekarang ini adalah foto idealnya ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Ibu lihat foto ini, kira-kira permasalahannya apa ini? Ada yang salah nggak dalam pengambilan fotonya? Oh iya. Nggak kelihatan rongga atas. Nah, betul. Nah, kalau pada saat pengambilan foto seperti ini pipinya nggak dibuka, Pak. Nah, pipinya tidak dibuka sehingga permukaan gigi bawahnya pun tidak terlihat dengan jelas.
Harusnya kalau pengambilan gigi bawah itu seperti contoh tadi, agak menunduk, bibirnya ditarik sehingga semua giginya yang paling bawah terlihat dengan jelas. Ya. Nah, ini adalah contoh foto yang kurang baik. Kalau kita lihat, ini bibirnya tidak dibuka, pipi dan bibirnya tidak ditarik, sehingga sebagian besar giginya itu tertutup oleh bibir. Nah, maka kita harus melihat tekniknya bagaimana caranya bibir dan pipi itu bisa diretraksi, ditarik sedikit supaya jelas. Nah, nanti di dalam grup WhatsApp, saya akan memberikan link YouTube. Nah, link YouTube ini Bapak Ibu bisa tonton. Itu cara-cara pengambilan foto dalam mulut anak. Ya, seperti apa supaya gambaran fotonya itu bisa betul-betul jelas. Nah, pada saat kita menggunakan kamera HP, itu jangan terburu-buru dicekrek. Kalau terburu-buru dicekrek, itu fokusnya jelek. Seperti yang gambar B ini, keambil sih giginya, tapi tidak fokus gambarannya. Ya, kita berharap kalau ada autofokusnya, biasanya kamera bisa menyesuaikan sendiri, sehingga gambaran giginya bisa difoto dengan jelas. Atau misalnya anaknya kepalanya goyang-goyang terus, akhirnya fotonya blur seperti ini. Nah, kalau foto blur seperti ini, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Maaf dok, tadi satu anak berapa foto? Satu sesi? anak ada 5 posisi. Nah, sekarang 5 posisi, ya? sebelum dicobakan, saya minta Bapak Ibu menonton video sebentar Pak ya. Video Baik. dulu sebentar. Panduan pengambilan foto untuk telesurvei pada kelompok umur 35 hingga 44 tahun. Berikut ini adalah video panduan pengambilan foto rongga mulut atau intraoral yang diambil dari 5 sisi, yaitu depan, samping kanan, samping kiri, atas, dan juga bawah. Sebelum melakukan foto intraoral, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penentuan lokasi pemotretan. Pemotretan sebaiknya dilakukan pada ruangan yang terang dan terpapar sinar matahari. Yang kedua, pastikan kamera yang digunakan cukup baik dan fokus agar hasil foto terlihat dengan jelas dan tidak kabur. Jangan lupa juga untuk atur pencahayaan yang bisa dilakukan dengan menyalakan flash pada handphone atau kamera dan pastikan cakupan objek ideal. Yang ketiga, instruksikan subjek untuk duduk tegak dengan pandangan lurus ke depan. Yang keempat, bagi yang berambut panjang, sebaiknya rambut diikat agar tidak menghalangi pandangan. Sebelum memulai, pastikan subjek dan operator mencuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Pertama, basahi tangan dan tuangkan sabun di telapak tangan. Lalu, gosok sabun yang telah dituang. Selanjutnya, letakkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi sebaliknya. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Lalu, gosok ibu jari kiri dengan kanan dan sebaliknya. Gosokkan jari tangan yang tergenggam di telapak tangan. Yang terakhir, bilas dan keringkan. Tangan Anda sudah aman dari kotoran. Untuk memudahkan mengingat urutannya, bisa dengan mengingat tepung selaci buku, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, dan kuku-kuku jari. Perhatikan juga setiap melakukan pengambilan foto, pastikan kamera fokus pada gigi dengan flash yang menyala. Pastikan juga foto yang dihasilkan sesuai dengan contoh yang sudah tertera. Jangan lupa juga untuk memperhatikan hasil foto. Kualitas foto yang baik menunjukkan foto dengan semua gigi tampak jelas.
Lalu kontinuitas lengkung gigi tampak jelas dan tidak ada yang terpotong. Lalu bentuk, warna, dan diskolorasi atau tambalan gigi tampak jelas. Serta bentuk, tekstur, dan warna gusi tampak jelas. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama pengambilan foto. Yang pertama, foto yang terlihat gelap karena foto diambil tanpa menggunakan flash atau diambil di tempat dengan pencahayaan yang kurang. Yang kedua, kesalahan sudut dari pengambilan foto akan menghasilkan gambar yang tampak miring. Yang ketiga, kamera yang tidak fokus menghasilkan gambaran blur atau kabur. Yang keempat, objek foto yang tidak tercakup secara sempurna. Foto intraoral sisi depan. Pastikan gigi subjek dalam keadaan menggigit. Pastikan juga tidak ada pipi dan bibir yang mengganggu pandangan terhadap gigi geligi. Ambil foto dari arah depan dengan posisi kamera dekat dengan subjek dan seluruh gigi terlihat pada layar kamera. Selanjutnya, untuk foto intraoral sisi kanan dan kiri. Instruksikan subjek untuk melemaskan pipi kanan dan atau pipi kirinya. Instruksikan subjek menarik pipi yang akan difoto menggunakan jari telunjuk tangan kiri dan kanan. Lalu pastikan gigi dalam keadaan menggigit dan tidak ada pipi dan bibir yang mengganggu pandangan terhadap gigi gerigi. Dan ambil foto dari arah kanan atau kiri subjek. Untuk foto intraoral sisi atas, dilakukan dengan menginstruksikan subjek untuk menengadahkan kepalanya ke atas, kurang lebih 45 derajat, sambil membuka mulut selebar mungkin. Lalu ambil foto dari arah bawah. Yang terakhir, foto intraoral sisi bawah. Instruksikan subjek untuk menundukkan kepalanya, kurang lebih 45 derajat, sambil membuka mulut selebar mungkin. Lalu ambil foto dari arah atas. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ikuti setiap langkahnya dalam pengambilan foto intraoral. Selamat mencoba! Kita lihat contohnya satu lagi ya. Selamat datang di video tutorial pengambilan foto gigi. Video ini akan menjelaskan mengenai cara pengambilan foto 5 sisi untuk pemeriksaan gigi dan mulut. Apa saja yang dibutuhkan? Pertama, handphone untuk memotret. 2. Ruangan dengan pencahayaan yang baik. 3. Kedua tangan untuk menarik pipi dan bibir. 4. Sarung tangan apabila yang akan menarik pipi dan bibir bukanlah pasien itu sendiri. Dan terakhir, masker untuk orang yang memotret. Sekarang mari kita mulai. Pertama-tama, cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan foto. Pastikan terdapat air mengalir, sabun, serta handuk ataupun tisu. Mulailah dengan membasuh tangan dan ambil sabun. Gosok telapak tangan dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian dilanjutkan dengan punggung tangan 1000, 2000, 3000, 4000. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan sela-sela jari 1000, 2000, 3000, 4000. Gerakan mengunci 1000, 2000, 3000, 4000. Dan selanjutnya kita berpindah ke ibu jari. Jangan lupa untuk tetap menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian gerakan terakhir adalah kuku-kuku jari. Tetap hitung 1000, 2000, 3000, 4000. Jika sudah selesai, maka bilas tangan dengan air. Pastikan tangan kita benar-benar bersih dari sabun. Jika sudah, matikan keran menggunakan lengan kita dan kemudian keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Langkah berikutnya adalah memposisikan pasien. Ini adalah contoh 5 posisi kepala pasien yang akan kita gunakan.
Selanjutnya, atur pencahayaan. Pastikan pencahayaan yang ada sudah cukup memadai sehingga hasil foto tidak akan gelap. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan flash dari kamera handphone. Selanjutnya, mulailah mengambil foto. Pertama, foto bagian depan. Pastikan pasien duduk menghadap ke depan dengan kepala tegak dan fokuskan kamera untuk mengambil foto. Selanjutnya, foto tampak kanan. Hadapkan kepala pasien ke kiri dan tetap tegak, kemudian fokuskan kamera. Sisi ketiga adalah bagian kiri. Hadapkan kepala pasien ke kanan dengan tetap tegak, kemudian fokuskan kamera. Foto selanjutnya adalah permukaan gigi rahang atas. Mintalah pasien untuk menengadahkan kepalanya ke atas dengan sudut kurang lebih 45 derajat, kemudian pastikan seluruh permukaan kunyah gigi rahang atas terlihat. Kemudian fokuskan kamera. Sisi terakhir adalah permukaan gigi rahang bawah. Mintalah pasien untuk menunduk kurang lebih 45 derajat, kemudian pastikan seluruh permukaan kunyah gigi rahang bawah terlihat dengan jelas. Selanjutnya fokuskan kamera. Sekarang, mari kita membahas hasil fotonya. Ini adalah contoh hasil foto yang baik. Dimulai dari tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, permukaan gigi rahang atas, dan permukaan gigi rahang bawah. Berikut adalah hasil keseluruhan. Perhatikan bahwa dalam foto tersebut, kelima gambar yang dihasilkan sangat jelas, fokus, tidak terpotong, tidak ada yang goyang, dan tidak ada yang gelap. Hasil foto yang bagus memungkinkan kita untuk memeriksa keadaan gigi secara menyeluruh dan mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik. Selanjutnya adalah contoh hasil foto yang buruk. Beberapa alasan yang menjadikan foto itu buruk adalah: pertama, kamera tidak fokus. Kedua, foto yang blur karena pasien ataupun kamera bergerak saat pengambilan foto. Ketiga, kamera tidak fokus dan pasien ataupun kamera juga bergerak. 4. Pencahayaan yang kurang baik ataupun gelap. 5. Kesalahan posisi kamera yang terlalu miring atau tidak di tengah. 6. Objek tidak tercakup ataupun terpotong. Pada foto ini dapat dilihat bahwa permukaan gigi rahang atas tertutup oleh bibir. Sekian video penjelasan kali ini. Selamat mencoba! Halo semuanya, melalui video ini kita akan belajar. Sebentar. Baik, itu tadi adalah contoh-contoh atau cara teknik pengambilan foto 5 posisi untuk Panduan pengambilan foto untuk telesurvei pada kelompok ikut serta dalam program ini. Nah, kemudian satu lagi untuk merekam kebiasaan makan, kebiasaan sikat gigi anak, kita akan meminta ibu mengisi link kuesioner yang nanti akan dibagikan via WA Group dan chat Zoom, ada linknya. Itu kita mau tahu berapa kali dia menyikat gigi setiap hari, sudah bisa sendiri atau belum, kemudian kebiasaan-kebiasaan lain seperti makan makanan snack yang manis, itu diisi dengan bisa lewat HP, bisa lewat dengan mudah, dan pertanyaannya juga tidak banyak. Diharapkan Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner ini. Jadi nanti kami akan mengumpulkan data dari anak-anak yang ikut dalam program, yaitu foto via WhatsApp. Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat nomor HP saya yang ada di grup. Fotonya ada 5 untuk masing-masing anak, kemudian mengisi kuesioner yang nanti linknya akan dibagikan. Nah, dari data yang dikumpulkan itu, kami akan membuat evaluasi dan membagi
siapa dengan dokter siapa, untuk sesi konsultasi satu-satu tanggal 24 nanti. Nah, jadi diharapkan untuk pengumpulan foto-foto ini kita tunggu sampai hari Sabtu, Bapak Ibu, tanggal 21 November, sehingga cukup waktu bagi kami untuk merekapitulasi dan membagi jadwal pemeriksaan untuk kegiatan tanggal 24 November nanti. Nah, tanggal 24 November Selasa kami sebelum pertemuan itu kami akan merekapitulasi dan melakukan analisa sama-sama nih. Permasalahannya pada anak ini apa saja, kemudian ini akan dijadwalkan untuk konsultasi dengan dokter siapa. Semua berdasarkan hasil foto-foto yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, rencana selanjutnya tanggal 24 November itu akan dibuatkan konsultasi satu anak dengan satu dokter. Nah, disitulah Bapak Ibu berkesempatan untuk menceritakan semua permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang ada pada anak, dan nanti dokter akan memberikan anjuran apa yang harus dilakukan, treatment apa yang harus dilakukan, serta anjuran-anjuran lain sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan saya untuk prosedur pengambilan foto. Semua materi ini dan beserta link YouTube tadi, cara-cara pengambilan fotonya akan saya posting di dalam WA Group, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menonton kembali apa yang sudah ditayangkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh dokter, mohon izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Dok, anak asuh kami itu kan tidak semuanya umur di bawah 4 tahun, di atas 4 tahun. Untuk yang di bawah 4 tahun, jika teknik tadi tidak berhasil bagaimana ya? Untuk pengambilan foto tersebut. Kalau di bawah 4 tahun belum bisa diambil foto, langsung datang saja tanggal 24, Pak. Oh, 24 di? Bukan datang, maksud saya konsultasi langsung. Nanti data namanya Pak Darno kasih kepada saya, ada berapa anak. Kemudian nanti dokternya akan tetap memeriksa langsung saat Zoom satu-satu tadi, Pak. Oh, baik. Berarti yang nggak bisa terkirim foto langsung tanggal 24, tapi sebelumnya kita isi linknya ya? Ya, yang penting ada namanya sehingga saya bisa bagi jadwalnya dengan dokter siapa untuk tanggal 24. Itu berlaku untuk semua atau hanya anak yang di bawah 4 tahun, Dok? Karena mengingat anak kami itu kan anak disabilitas, kemungkinan dengan umur 4 tahun pun belum tentu bisa untuk mengambil editing 5 posisi tersebut. Ya. Kalau yang lain, Mbak, seadanya saja, misalnya dari 5 posisi ternyata cuma berhasil 3 misalnya. Ya seadanya itu dikirimkan, Pak, nggak apa-apa. Oh, baik. Itu sebetulnya buat panduan kami untuk mempersiapkan nanti analisa permasalahannya apa, supaya tidak makan banyak waktu saat konsultasi tadi. Kan kalau kameranya jauh seperti ini kita nggak bisa lihat mulutnya, Pak. Baik. Makanya kita perlu foto itu sebelumnya. Kalau yang link identitas diri anak tadi akan di-share atau gimana, Dok? Ya, saya akan share di grup WhatsApp sesudah sesi ini selesai, Pak. Oh, baik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman, siap Ibu? Mau bertanya, Bu Osa? Silahkan, lewat ini aja, Bu. Silahkan. Mic-nya dinyalakan saja, Bu. Oh, itu dinyalakan. Bu Osa dekat. Geser, yang perawat nggak bertanya agak mundur, jadi Bu Osa bisa dekat ke mic. Bu Osa dekat ke ini, Bu. Iya. Nggak dengar, Bu Osa. Mbak ini, ya. Sebentar, Bu. Saya mute yang tidak bicara ya. Baik, silakan Bu Osa. Pertanyaannya belum terdengar, Bu Osa, maaf. Bu Osa dekat ke
Saya dengarnya dari sono, bukan dari sini. Mungkin ke mic-nya Pak Darno. Pakai ini aja Bu Osa. Bu Osa aja pakai ini. Nah, Oke. Ya. Aduh, tes. Kedengaran, Bu? kedengeran. Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya. Untuk usia 14 tahun. Sudah dengar suara saya? Terdengar. Untuk usia 14 tahun dengan kondisi gigi berlubang, apakah harus dicabut ataukah tetap tidak dicabut, Dok? Untuk perawatannya akan diputuskan sesudah kita lihat fotonya, Bu. Jadi bukan berdasarkan usianya, karena bisa jadi misalnya umurnya sudah 14. Ternyata ada gigi susu yang nggak lepas-lepas. Ini perlu dicabut segera misalnya. Nah, nanti dokternya akan menyarankan perawatan apa yang sebaiknya segera dilakukan. Itu pada saat konsultasi akan dibahas anak per anak. Jadi kita nggak bisa memutuskan yang di bawah 14 dicabut, di atas 14 nggak bisa berdasarkan kelompok umurnya, tapi kita harus melihat kasus per kasus dari hasil foto yang tadi sudah diajarkan bagaimana caranya. Jadi berdasarkan foto tadi kita akan buat analisa kasusnya. Yang harus dilakukan segera apa? Apakah memang kebersihan gigi dan mulutnya harus ditingkatkan? Kemudian yang harus diobati segera yang mana? Itu nanti dari masing-masing dokter akan memberikan diagnosis dan rencana perawatan. Gimana Bu Osa? Cukup menjawab? Cukup menjawab? Cukup jelas Bu Osa? Ini malah jadi nggak bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam grup nanti saya tunggu kiriman fotonya lewat Japri juga boleh. Akan kami data untuk persiapan pemeriksaan tanggal 24 nanti. Cukup jelas? Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Dari ibu-ibu yang lain yang sudah hadir, ada yang kurang jelas? Ada yang mau tanya-tanya? Ada yang udah ngantuk itu, Bu Sugianto udah bobo. Baik, kalau gitu mungkin saya lanjutkan dulu dengan materi berikutnya, Bu ya, sedikit saja. Tadi mengenai pengambilan foto sudah. Nah, nanti kan Bapak Ibu di akhir program akan menerima satu paket sikat gigi, alat pembersih lidah, dan sebagainya. Nah, ini mungkin saya share sedikit bagaimana cara menggunakannya, ya. Bagaimana caranya membersihkan gigi anak berkebutuhan khusus. Sebentar. Loh.
Saya lanjutkan dengan topik kedua, Bapak Ibu, ini mengenai panduan perawatan gigi dalam menjaga kebersihan mulut pasien atau anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, materi ini waktu itu sudah sempat kami share dengan beberapa perawat dari YSI, tapi ini saya ulang kembali, mungkin ada manfaatnya untuk ibu-ibu. Sudah ada pertanyaannya, nanti pertanyaan saya jawab sambil jalan, Bu, ya. Nah, di kedokteran gigi sendiri, kita punya satu cabang ilmu namanya Special Care Dentistry. Nah, Special Care Dentistry ini adalah bagian dari ilmu kedokteran gigi yang mempelajari bagaimana caranya menjaga kebersihan mulut, melakukan perawatan pada individu dengan keterbatasan fisik, mental, atau ada masalah medis lainnya. Nah, di dalam Special Care Dentistry ini, kami belajar bagaimana mencegah masalah penyakit gigi dan mulut itu muncul, melakukan diagnostik, dan melalui perawatan. Nah, di dalam Special Care Dentistry sendiri, pasien yang datang itu kelainannya bermacam-macam. Ada yang memang memiliki kelainan sejak lahir, ada yang tadinya normal, tapi tiba-tiba karena suatu masalah mengalami keterbatasan akibat dari suatu penyakit atau mungkin cedera atau kecelakaan. Nah, kami akan mengklasifikasikan kondisinya berdasarkan tingkatan minimal, ringan, sedang, atau berat. Nah, di dalam individu-individu berkebutuhan khusus ini banyak kondisi yang spesifik. Nah, misalnya masalah kelainan tumbuh kembang dalam rongga mulut. Contoh pada anak dengan Down syndrome. Ini bisa jadi ada permasalahannya tumbuh giginya terlambat. Bisa lebih lambat atau malah pada beberapa anak lebih cepat. Sehingga pertumbuhan gigi bisa-bisa belum selesai walaupun anaknya umur 2 tahun. Nah, ini kita sering temukan ini pada anak dengan Down syndrome. Kemudian ada juga yang posisi gigi anaknya seperti di gambar ini. Kita menyebutnya maloklusi, artinya gigitan rahang atas dan gigitan rahang bawah itu tidak ketemu. Giginya cenderung berjejal. Nah, ini sering kita temukan pada anak-anak dengan cerebral palsy, karena pada anak-anak dengan CP ini sering ada permasalahan disfungsi otot, sehingga otot-ototnya sering ketarik, menyebabkan tumbuh kembang rahang itu menjadi terganggu. Dan kelainan yang paling sering adalah giginya berjejal. Giginya berjejal, kemudian membuat kalau giginya berjejal bersihinnya sulit, anaknya nggak mau sikat gigi. Sehingga risiko giginya berlubang dan penyakit gusi itu akan menjadi lebih tinggi. Kita lanjut, permasalahan lain yang sering ketemu adalah bentuk giginya agak konus segitiga seperti ini. Nah, jumlah, ukuran, dan bentuknya mungkin berbeda dengan gigi dewasa. Nah, anak-anak dengan Down syndrome atau anak yang punya cleft ya, celah di bibir dan langit-langit, atau kondisi ektodermal displasi namanya, ini mungkin jumlah giginya kurang atau lebih, atau bentuk giginya tidak seperti gigi yang normal. Kemudian ada lagi developmental defect namanya. Ini giginya tumbuh seperti biasa, tapi tumbuhnya disertai dengan garis, bintik, berwarna kecoklatan. Jadi giginya seperti sudah digerogoti sesuatu yang berwarna coklat. Nah, ini biasanya kita temui pada anak yang mungkin waktu kecilnya pernah memiliki riwayat demam yang sangat tinggi atau minum obat-obatan tertentu, sehingga saat tumbuh itu giginya terdapat warna bercak kecoklatan. Nah, anak-anak ini juga rentan terhadap terjadinya trauma. Trauma di area wajah, mulut, ini akibat misalnya terjadi tiba-tiba kejang, atau abnormal refleks, atau masalah koordinasi otot. Sehingga harus diperhatikan betul supaya dia tidak tergigit mukosa mulutnya sendiri, dan kalau ada luka harus segera cepat diatasi. Ada lagi anak yang kalau tidur dia menggemertakkan gigi, digersek-gersek giginya atas dan bawah sampai
permukaannya jadi terkikis. Nah, ini kita sering temukan pada anak dengan cerebral palsy atau disabilitas intelektual yang berat. Nah, ini menyebabkan gigi menjadi abrasi dan permukaan gigitnya menjadi rata. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan atau spesifik bisa kita kerjakan dalam perawatan anak-anak ini. Nah, pada anak-anak dengan disabilitas juga masalah yang paling sering adalah gigi berlubang atau karies gigi. Nah, karies giginya ini muncul bisa karena berbagai permasalahan, bisa karena asam lambungnya naik atau air liurnya sedikit, atau sering minum obat-obatan yang dicampur dengan gula, atau terus minum via botol, atau banyak makan snack yang mengandung gula. Nah, makanya kita harus ajari para orang tua untuk bisa membersihkan gigi dan mulut pada anak-anak ini dengan teknik-teknik tertentu, ya, supaya bisa atau mau menyikat gigi. Begitu juga dengan penyakit gusi. Ini sering muncul pada anak yang sistem imunnya rendah atau kebersihan mulutnya memang buruk. Nah, pada anak-anak ini biasanya gusinya gendut-gendut nih, kemudian kalau kena sikat gigi dia gampang sekali, mudah sekali berdarah. Atau bisa juga kita temukan pada anak-anak sariawan, tapi sariawannya banyak, ngumpul. Ini kita mengenal nama kelainannya sebagai herpetic gingivostomatitis. Nah, ini juga perlu kita kenali dan Ibu perlu belajar bagaimana sebetulnya kita mencari perawatan untuk masalah-masalah seperti ini. Nah, pada anak-anak yang banyak mengkonsumsi obat-obatan anti kejang, misalnya pada anak dengan epilepsi, ini efek samping dari obatnya menyebabkan yang disebut sebagai phenytoin hiperplasia. Jadi gusinya tuh jadi besar-besar. Jadi besar-besar, jadi gemuk-gemuk, ini efek samping dari obat. Nah, kita harus tahu ini dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti pada saat konsultasi akan dijelaskan. Ya. Atau misalnya ini karies gigi pada gigi belakangnya karena sering tidak tersikat. Kemudian di gambar yang D ini lihat giginya berjejal, tidak lurus, nah menyebabkan sisa-sisa makanan sering sekali nyangkut di sini, sulit untuk dibersihkan. Oke. Nah, jadi masalah yang umum ditemukan pertama gigi berlubang yang tidak dirawat. Kemudian kebersihan gigi dan mulutnya kurang baik. Akses untuk kepelayanan mungkin akan lebih sulit. Nah, ini yang perlu kita atasi bersama-sama, salah satunya dengan program ini. Nah, kenapa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu menjadi penting pada anak? Pertama, kalau giginya berlubang atau ada masalah pada gigi, pasti kemampuan pengunyahannya akan terganggu. Nah, kalau kemampuan pengunyahannya terganggu, pasti dia akan pilih-pilih makanannya. Maunya makanannya yang gampang, yang dihancurin pakai langit-langit aja udah masuk. Jadi maunya makanan yang lunak-lunak. Nah, ini bisa menyebabkan anaknya mengalami weight loss atau berat badannya turun, atau malah overweight karena banyak makan makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Kemudian kalau kita tidak perhatikan, masalah kesehatan gigi juga akan mempengaruhi kemampuan berbicara dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi kepercayaan diri pada anak. Nah, pada saat menjaga kebersihan gigi dan mulut untuk individu berkebutuhan khusus, kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu ini keterbatasan kemampuannya sampai di mana. Orang tua atau perawat yang membantu membersihkan giginya harus paham dulu. Kemudian perhatikan apakah anaknya mau diajak kerjasama atau perlu diberikan reward tertentu misalnya. Lihat juga permasalahan karies giginya, apakah dia posisi giginya banyak yang berjejal sehingga banyak yang harus dibersihkan. Di antara itu kita lihat permasalahannya. Lihat apakah mudah terbentuk plak dan karang gigi. Perhatikan obat-obatan yang diminum, kemudian tipe dietnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyikat gigi, dan sejauh mana keterlibatan orang tua. Nah, hambatan dalam perawatan biasanya berpusat pada masalah komunikasi, kemudian ambang rasa sakit, kemudian barrier fisik misalnya seperti sulit untuk didudukan di kursi gigi,
kemudian hambatan dari segi tingkah laku, apakah dia bisa diajak kerjasama atau tidak, dan hambatan dari segi training, apakah perawatnya pernah di training atau tidak. Nah, kita mengkategorikan kemampuan menyikat gigi pada anak berkebutuhan khusus itu ada yang bisa mandiri, ada yang perlu sedikit bantuan, ada yang perlu banyak bantuan, ada yang perlu head stabilization atau kepalanya perlu dipegang sehingga perlu dibantu lebih dari satu orang. Nah, untuk memudahkan menyikat gigi pada anak berkebutuhan khusus, kita bisa melakukan modifikasi pada sikat gigi. Misalnya, supaya gampang digenggam, ujung sikat giginya dikasih bola tenis, atau pegangan sepeda, atau diperpanjang. Nah, bisa juga kita ikat dengan karet ke telapak tangan, supaya dia tidak mudah jatuh. Atau menggunakan velcro, juga bisa seperti dompet anak-anak itu ya. Kita bisa memodifikasi sikat gigi ini sehingga bisa lebih mudah untuk digenggam anak-anak. Nah, seringkali pada anak serebral palsi, giginya itu berjejal. Nah, pada gigi yang berjejal, kita perlu bantuan dental floss atau benang gigi. Nah, benang gigi itu macam-macam, ada yang ada gagang merahnya seperti ini, ada juga yang bentuknya benang. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapatkan dalam paket sikat gigi itu. Nah, pada gigi yang miring-miring letaknya, itu kadang-kadang sikat gigi tidak bisa masuk ke sela-sela giginya. Maka kita butuh bantuan benang gigi untuk benar-benar bisa membersihkan sela-sela gigi anak. Nah, di apotek tertentu itu dijual sikat gigi spesial, specialized toothbrush. Nah, pada anak yang buka mulutnya sulit sekali, sikat gigi ini bisa bermanfaat. Nah, contohnya triple-headed toothbrush atau sikat gigi berkepala 3. Ini kalau kita masukkan ke mulut anak, misalnya tiba-tiba digigit, si sikatnya itu menjepit giginya, sehingga dia tidak mudah lepas. Nah, orang tua cukup menarik saja, sehingga seluruh permukaan giginya dalam satu kali gosok itu, atas, samping kanan, samping kiri, semuanya kena. Ini bisa jadi alternatif buat kita untuk membersihkan anak yang sulit buka mulutnya. Ya. Nah, kemudian pada anak yang sering menggigit, kita bisa membeli mouth prop namanya. Ini warnanya putih, bahannya dibuat dari gabus. Jadi, pada saat menyikat gigi kita ganjel. Walaupun dia menutup mulutnya, itu mulutnya tetap terbuka karena keganjel sama gabus ini. Selain jari ibunya tidak tergigit, juga posisi mulutnya dalam keadaan tetap terbuka. Nah, kadang-kadang kita perlu bantuan alat-alat ini untuk memudahkan kita menyikat gigi. Lalu posisi seperti apa yang paling enak? Nah, kalau anaknya posisinya duduk, itu cara yang paling tepat untuk membantu adalah dari belakang. Yang membantu boleh sama-sama duduk atau boleh sambil berdiri. Nah, posisi ini membantu untuk menstabilkan posisi kepala. Dan yang membantu menyikat itu bisa melihat akses ke seluruh kerongga mulutnya tanpa menyodok. Karena kita bisa kontrol dari bagian depan, dari bagian belakang kepala, kita bisa lihat sejauh mana sikat itu masuk ke dalam mulut. Atau kalau anaknya masih kecil, kita bisa pakai bantuan kursi seperti ini, atau dibebat dengan handuk tangannya supaya tidak banyak bergerak, dan kepalanya ada di pangkuan ibu. Ini bisa menjadi salah satu teknik untuk menyikat gigi pada anak. Nah, sekarang kita sama-sama lihat. My name is Dr. Pam Glasby. I'm a dentist with Vancouver Coastal Health Children's Dental Department. Toothbrushing helps prevent tooth decay and gum disease. We're going to show you a video on how to brush your child's teeth. The children in this video are at risk for tooth decay, so we are going to be using fluoride toothpaste. This is the knee-to-knee technique for toothbrushing when 2 adults are available. Wash hands prior to brushing. Gloves are not needed. 1 adult, the brusher, does the brushing. The other adult, the helper, holds the child and can also help to comfort the child. So how about if you turn around and look at your mom? What do you think? Okay, and then we can make a little bed here. Okay, and then you can put your head onto my lap. Wow, that's great.
The two adults sit on chairs or stools facing each other with their knees touching so as to make a pretend bed for the child. 1, 2, 3. To begin, the helper hugs the child on their lap with the child's legs around their waist. The child's head and body are gently lowered onto the lap of the brusher by gently pulling their shoulders back. The helper's job is to hold the child's hands on their tummy throughout the brushing. It is very important not to let go of the hands until the brushing is finished. The brusher puts a tiny amount of fluoride toothpaste, the size of a grain of rice, on the toothbrush. Your child does not need to spit out at this age. Now you are ready to start brushing. Part the lips and slip the left first finger into the mouth along the inside of the left cheek. The toothbrush is held in the right hand. There's a hard bony ridge covered by the gums where the teeth that have not yet come into the mouth. Your left first finger pad can rest on the upper ridge on the left-hand side of the mouth while brushing both the lower and upper teeth on both sides. Your left first finger remains in this position the whole time you are brushing. It's important to keep your finger away from where the teeth bite together so you will not get bitten. The brusher needs to begin to feel comfortable with putting their hands in the child's mouth. This takes practice. Try not to get discouraged. So can you see when my finger is still in the back there and then my thumbs moving her top lip out of the way, and we're brushing the outside, the top and the inside, and we're going all the way around. And we're just about done. Sometimes we can sing a song or count, can't we, hey? Use your left middle finger to lift the lower lip out of the way while brushing the lower teeth, including along the gum line. Then use your left thumb to lift the upper lip out of the way while brushing the upper teeth, including along the gum line. Brush all of the bottom teeth first, and then brush all of the top teeth or vice versa. A scrubbing motion is adequate at this age. Keep the mouth open all the time by having your left first finger resting on the bony ridge. Brush all sides of the teeth, including the outside by the cheeks, the tops of the teeth, where your child chews, and the inside by the tongue and roof of the mouth. Brushing along the gum line is just as important as brushing the tops of the teeth. Sometimes gums bleed when you brush. This is usually a sign that the teeth and gums need to be brushed even better. Brushing along the gum line will make the gums healthy. When two adults are not available, brushing can be done by one person. There are various positions you can try. When your child is young, try sitting on the floor with your legs open. Your child can lie down on the floor with their head between your knees, or you can wrap them snugly in a towel to brush. When one adult is brushing, it's still important to use both hands, one to hold the toothbrush and the other to move the lips out of the way. By brushing this way, you can see inside the mouth. It's also important to always brush from behind rather than from the front. Toothbrushing a young child's teeth can often be very challenging, but the consequences of not brushing along with other factors can result in tooth decay. So keep with it. It will get easier over time. Kalau anaknya sudah lebih besar, bisa juga dibantu pegang sendiri sikatnya, kemudian orang tua membantu menggunakan alat seperti cermin supaya dia tetap tertarik dan mau diam untuk menyikat gigi. Ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. Nah, pada beberapa anak yang tidak mau buka mulut, kita kadang-kadang perlu menggunakan beberapa taktik. Misalnya seperti ini diganjal dengan 2 sikat gigi, supaya mirip seperti gabus tadi, supaya dia tidak tiba-tiba menggigit atau tiba-tiba tidak mau untuk menyikat gigi. Jadi bisa juga digunakan alat bantu seperti ini. Nah, cara memegang sikat gigi apabila orang tuanya yang membantu menyikatkan giginya, yang paling enak kontrolnya adalah seperti memegang pulpen seperti ini. Ya, dengan kita menggunakan pen grip
atau memegang seperti pulpen, tekanan yang kita berikan tidak akan terlalu besar. Itu kalau di timbangan kurang lebih tekanannya itu sebesar 200 sampai 300 gram. Nah, dengan posisi seperti ini, kalau kita memegang dengan pen grip, kita bisa mengatur tenaga sehingga tidak terlalu keras menyikatkan gigi anak. Nah, tadi untuk anak-anak yang giginya berjejal, kita menggunakan alat bantu dental floss atau benang gigi. Kalau Bapak Ibu ke supermarket, itu ada dental floss yang sudah ada pegangannya seperti ini, sudah ada handle-nya. Ini lebih mudah memang memakainya, tapi benangnya pendek. Ada juga yang bentuknya gulungan benang, jadi kita ambil kurang lebih 20 cm, kemudian kita selipkan sendiri menggunakan 2 jari untuk membersihkan sela-sela gigi. Atau bisa juga menggunakan yang disebut sebagai interdental brush, seperti ini, bentuknya sikat kecil, ada ukuran S, M, L yang masuk dengan gerakan maju mundur untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah, pada anak berkebutuhan khusus kita sering melihat kondisi seperti ini. Ada karies gigi atau gigi berlubang yang belum ditambal, permukaan giginya ada yang patah, kemudian ada seperti kotoran yang tidak hilang dari permukaan gusi atau lidah. Nah, ini kita bisa bantu menghilangkan ini dengan bantuan sikat gigi, sikat lidah, atau kasa yang dilembabkan atau yang dikenal sebagai sponge brush. Sponge brush ini adalah sikat yang ujungnya berbentuk spons. Ini Bapak Ibu mau beli di online Tokopedia ada, di beberapa apotek juga ada yang menjual. Nah, sponge brush ini bisa kita gunakan untuk membersihkan tadi kotoran-kotoran yang menempel di permukaan bibir, lidah, mukosa, atau gusi ya. Nah, prinsip gerakannya adalah jangan mendorong kotoran masuk ke kerongkongan. Gerakannya harus ke arah dari belakang, dari belakang lidah ke arah depan. Gerakannya harus seperti itu. Kemudian dari arah bibir juga demikian. Jadi jangan didorong masuk, tapi diarahkan keluar. Kita lihat panahnya di sini ya, selalu mengarah keluar, sehingga nanti pada saat berkumur, semua kotorannya itu bisa lepas. Nah, cara penggunaannya, sikat sponge brush ini bisa kita basahi dulu dengan obat kumur. Obat kumurnya boleh merek apa saja, sebaiknya yang tidak mengandung alkohol. Nah, obat kumur ini akan memberikan sifat antiseptik, ada antibakterinya, sehingga pada saat kita bersihkan ke semua sela-sela gusi, lidah, pipi, itu bakterinya juga bisa ikut bersih. Ya. Nah, ini caranya dibasahi dulu ke dalam obat kumur, kemudian dibersihkan di arah pipi, di arah gusi, daerah lidah, bibir, sehingga semua kotorannya akan terangkat. Nah, selain obat kumur, bisa juga kita gunakan bantuan dental gel. Nah, dental gel ini juga sama fungsinya menjaga mulut supaya tidak kering, tidak lecet pada saat kita bersihkan rongga mulutnya. Nah, jadi kalau menggunakan dental gel, kita bisa gunakan tangan yang sudah dibersihkan untuk melapisinya ke semua permukaan mulut. Bisa juga menggunakan bantuan sikat sponge tadi. Nah, kalau misalnya anaknya kita bantu bersihkan dalam posisi tiduran, nah, gunakan bantal untuk mengganjal kepalanya. Kenapa perlu diganjal? Supaya tidak tersedak. Kalau tidak diganjal, bisa jadi tadi kumurannya atau cairannya malah masuk ke tenggorokan. Jadi, biasakan untuk mengganjal kepala, dan kalau posisinya di tempat tidur, itu ditegakkan dulu seperti ini, ada sudutnya 30 derajat, kemudian wajahnya miring ke samping kanan atau ke samping kiri, sehingga kalau ada ludah, itu bisa segera dibuang, dibantu menggunakan kobokan atau alat penampung lainnya. Jadi, supaya kita bisa anak-anak kita memiliki kesehatan gigi yang baik, satu tadi sikat giginya harus rutin dan gunakan sikat gigi yang cukup kecil kepalanya sehingga bisa menjangkau seluruh area sampai ke belakang. Kalau giginya banyak yang berjejal, maka kita harus menyediakan benang gigi atau dental floss dengan berbagai bentuk sehingga sela gigi yang tidak tercapai dengan sikat itu bisa dibersihkan. Untuk lidah, kita gunakan bantuan sikat lidah
atau sponge brush bila ada, sehingga permukaan lidah dan permukaan pipi juga bisa dibersihkan. Nah, untuk alat pembersihannya bisa dibantu dengan obat kumur atau dental gel. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan benda-bendanya setelah program konsultasi tadi selesai. Jadi mungkin di atas tanggal 25 akan dikirimkan ke YSI Barito. Baik, sampai sini mungkin materi saya yang bisa saya sampaikan mengenai cara membersihkan gigi anak. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Mas Kamim, Mbak Endang, ada pertanyaan nggak? Ini nih, ke chat. Room chat, ya dok. Ya. Masuk room chat. Nah, kalau usia 2 tahun 8 bulan sulit menyikat gigi, tapi pakai kain kasa mau, boleh, Bu, nggak apa-apa. Yang penting ini dilakukan setiap hari. Nah, sebaiknya sedikit dikasih pasta gigi berfluoride, kalau nanti sudah bisa ya pelan-pelan pakai sikat gigi bisa, supaya ada proteksi fluoride sehingga giginya tidak mudah berlubang. Kemudian pertanyaan berikutnya, anak umur 8 tahun, gigi susu atas depan sudah ganti, bawah depan sudah ganti, tapi gigi yang bawah belum goyang. Gigi barunya sudah tumbuh. Saya cabut di dokter, yang bawah dekat gigi taring. Oke. Nah, pada saat periode gigi bercampur, ini namanya Pak ya, pada saat berperiode gigi bercampur itu memang kadang-kadang posisinya harusnya kan gigi susu akan goyang karena kedorong oleh gigi tetapnya. Goyang, akhirnya copot, gigi tetapnya akan muncul di tempat yang sama. Nah, tapi pada beberapa kasus dia tumbuhnya tidak di lengkung yang sama, jadi gigi susunya masih ada, gigi tetapnya tiba-tiba muncul di sebelahnya. Gigi susunya nggak goyang-goyang. Nah, kalau kondisi seperti itu harus dicabut di dokter gigi. Karena kalau tidak, akhirnya jadi tumbuhnya gingsul, gigi tetapnya miring karena tempatnya tidak ada. Nah, kalau gingsulnya banyak, lebih dari 1, dia akan lebih sulit nanti membersihkan giginya, risiko gigi berlubangnya akan jadi semakin tinggi. Gitu. Jadi memang Bapak Ibu harus paham juga umur-umur berapa gigi anak itu ganti. Ya, mungkin saya tayangkan sedikit sebentar. Ya. Yang mau tanya. Boleh kalau ada yang mau tanya lagi, boleh. Silahkan Bu Tuti, saya Ibu Banten, mungkin mau bertanya. Ini saya tunjukkan sebentar untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Gigi anak itu kalau dibuka, ini misalnya gigi susunya itu sudah banyak yang berlubang, umurnya sudah 6 tahun, satu persatu mulai goyang. Nah, biasanya kalau dibiarkan tidak ditambal, lama-lama jadi rata seperti ini giginya. Nah, gusi anak itu kalau kita buka, itu dalamnya seperti ini. Jadi di bawah gigi susu, di bawahnya itu ada benih-benih gigi tetap. Nah, kalau gigi susunya infeksi atau copot terlalu dini, si gigi tetap ini galau, hilang arah, sehingga dia bisa tumbuh lebih keluar, miring ke samping karena pemandu jalannya sudah tidak ada. Nah, atau bisa juga dia memang jalurnya tumbuhnya tidak lurus dengan gigi susunya. Sehingga dia gigi susunya nggak goyang, gigi tetapnya tumbuh. Makanya pada kondisi seperti ini perlu diobati atau dicabut ke dokter gigi.
Nah, kalau kita lihat rentang normalnya, gigi permanen pertama itu akan tumbuh di usia 6-7 tahun. Itu gigi tetap pertama yang muncul. Nah, biasanya yang pertama keluar adalah gigi geraham pertama atau gigi depan yang pertama kali muncul. Nah, sesudah itu dia akan bergantian sampai gigi susunya semua tanggal, dan semua umur 12 tahun biasanya semua giginya sudah gigi tetap. Ya, nah gigi sulung ini tetap penting karena dia menjaga proses perkembangan rahang, proses bicara anak, dan menjadi penuntun tumbuhnya gigi tetap. Cukup jelas sampai di sini? Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baik. Mungkin sudah 1,5 jam ini ya, Bapak Ibu mungkin ada kegiatan lain. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya ingatkan Dok, mohon maaf dok, ada yang bertanya di chatting. Oh iya, baik. Anak saya usia 8 tahun tiap bulan sariawan, lebih suka menggosok gigi dengan Pepsodent rasa buah-buahan. Saya minta untuk oke. Umurnya 8 tahun ya Pak. Kalau 8 tahun sebetulnya dia sudah boleh pakai pasta gigi dewasa. Tidak boleh, tapi pakai pasta gigi anak pun tidak apa-apa sebetulnya. Tidak apa-apa. Nah, kalau sariawannya, nah ini perlu cek apakah dia makan buah dan sayurannya cukup. Kalau misalnya tidak cukup dari asupan buah dan sayur, mungkin perlu diberi suplemen vitamin. Apakah itu vitamin C atau vitamin B. Kemudian dilihat juga apakah dia sering tergigit oleh giginya sendiri. Atau dia menyikat gigi, kesodok sikat giginya sendiri. Jadi sariawan itu bisa disebabkan karena trauma, karena dia tergigit atau kesodok, atau bisa juga dia memang kurang defisiensi vitamin tertentu. Kurang asupan buah dan sayurnya, vitamin asupannya kurang sehingga dia sering muncul sariawan. Sariawannya biasanya mesti dilihat apakah lokasinya di situ terus apa pindah-pindah. Nah, itu juga perlu dicek. Nah, nanti mungkin Ibu bisa konsultasikan ini saat satu dengan dokter tanggal 24 ya. Jadi nanti biar jelas ciri-cirinya bagaimana, apakah dia lokasinya sama terus, kemudian jumlah sariawannya 1 atau banyak, itu akan mempengaruhi diagnosa kita. Kemudian anak usia 4 tahun sensitif sikat gigi, tidak pakai sikat gigi, tidak apa-apa Bu. Kalau misalnya pasta gigi itu mengandung fluoride yang fungsinya melindungi gigi supaya tidak mudah berlubang. Tapi pada anak yang misalnya mudah sekali muntah, nyium odol tuh malah bikin pengen muntah, nggak mau sikat gigi lagi, lebih baik tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Sekarang ada beberapa perusahaan odol, perusahaan produsen odol itu bikin sikat gigi dengan rasa buah-buahan tanpa fluoride. Ada seperti itu, ini gunanya untuk anak-anak yang sensitif seperti ini. Jadi kalau dia belum mau, tidak apa-apa, yang penting pakai sikat dan air saja sudah cukup. Nanti perlahan-lahan bisa diajak menggunakan pasta yang tidak terlalu pedas atau rasa buah-buahan, mungkin perlahan-lahan akan. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang belum jelas? Ya, Bu Ipong mau bertanya, ke sini aja Bu. Sebentar dok, ada mau bertanya dok. Boleh, silakan. Halo, selamat sore Ibu Dokter. Silakan Bu. Bu, saya ingin bertanya, itu yang gigi dewasa itu kenapa ya disebabkannya flek-flek itu dan bagaimana caranya menghilangkannya? Terima kasih. Maksudnya flek warna kecoklatan? Coklat, atau iya kecoklatan. Berlubang atau tidak? Terima kasih. Enggak berlubang. Oke. Baik, kalau pada gigi dewasa itu bercak-bercak berwarna coklat, penyebabnya bisa banyak. Bisa karena dia mulai menumpuk karang gigi. Karang gigi itu
plak yang mengeras. Jadi dia tidak bisa lepas dengan sikat, harus pakai mesin baru bisa lepas. Atau bisa juga pada orang dewasa itu dia banyak meminum kopi dan teh. Kopi, teh, rokok itu menyebabkan bercak-bercak pada gigi. Ada yang munculnya bercak kecoklatan, ada yang membuat gigi menjadi sedikit lebih kuning, warnanya berubah. Itu biasanya karena sering mengkonsumsi kopi, teh, atau merokok. Nah, memang itu pakai sikat biasa kadang-kadang tidak bisa langsung hilang. Jadi perlu menggunakan mesin scaler pembersih karang gigi baru dia bisa kembali ke warna aslinya. Kalau enggak ke dokter gitu ya dok ya? Iya, ke dokter. Atau sekarang ada juga Bu, kalau memang penyebabnya itu karena sering minum kopi, teh, atau rokok, ada beberapa pasta gigi seperti merek apa itu ya, Zak kalau nggak salah, itu dia mengandung butiran-butiran yang agak kasar dia pasta giginya, itu bisa untuk menghilangkan warna bercak coklat secara rutin. Oh ya, ya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dok, kembali di chatting dok, ada pertanyaan. Ada lagi. Ya. Apakah pertumbuhan gigi pada anak Down syndrome sama dengan anak normal? Baik, Bu Heni, tadi di slide sudah saya cantumkan. Pada anak Down syndrome bisa beberapa kemungkinan. Ada yang giginya tumbuh lebih cepat dari waktunya atau lebih lambat. Tapi memang lebih banyak kasus yang lebih lambat tumbuhnya. Jadi biasanya kalau pada anak normal itu dia umur 2 tahun, gigi susunya sudah lengkap ada 20. Nah, pada anak Down syndrome bisa jadi setelah umur 2 tahun dia belum lengkap giginya. Bisa jadi dia erupsinya sampai anaknya umur 3 sampai 4 tahun. Jadi umumnya lebih lambat atau lebih cepat dari normal, tidak sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya cukup. Baik. Gimana Pak Darno? Cukup dok, mungkin saya yang ingin bertanya tentang nanti untuk pengiriman fotonya dok. Baik. Ini kalau saya lihat dari data kami, ini totalnya ada 52 dok. Ya. Di mana pembagiannya 13 anak panti Barito, kemudian 10 untuk anak panti Banten atau Bintaro, 7 dari unit Menteng Wadas, dan 22 dari unit non panti Sayap Ibu. Ya. Pengirimannya nanti langsung di grup ini atau gimana ya dok? Di grup boleh, di grup aja kali Pak ya? Di grup saja supaya nanti yang lain juga lihat contohnya kali ya. Boleh. Di grup saja. Kalau gitu nanti saya ambil satu persatu, saya save sesuai nama anaknya. Nanti kalau ada yang bingung nama anak dan usianya saya nggak paham, saya tanya Pak Darno ya. Ya, atau juga di grup dok, karena saya juga nama-nama anak ini kan nggak begitu familiar. Oh baik. Jadi langsung di grup saja, nanti di teks dari mana yang foto yang ditanyakan akan lebih memudahkan. Mungkin yang lain bisa membantu juga. Baik. Kalau gitu dikirim ke grup saja. Nanti saya ambil dari situ untuk didata di fakultas. Baik, nanti kami juga bantu list untuk pengiriman yang belum, karena kan maksimal tanggal 21 ya dok ya? Iya, 21 hari Sabtu. Jadi tolong diperhatikan ibu-ibu, bapak, fotonya ditunggu sampai tanggal 21, supaya nanti bisa dikelompokkan konsultasinya ke dokter siapa dan jam berapanya untuk tanggal 24-nya ya dok? Iya, betul. Nah nanti kalau perlu di list pertanyaannya, kan nanti Bapak Ibu konsultasi satu persatu nih. Misalnya selama ini ada yang mengganjel pengen ditanya ke dokter tapi belum sempat, nah, supaya keinget itu dicatat, sehingga nanti pada saat sesi itu ketanya semua yang selama ini mungkin ingin ditanyakan pada dokter tapi belum sempat atau belum bisa ke dokter gigi. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya, bisa konsultasi dengan tuntas dengan dokter gigi spesialis anak. Untuk satu anak kira-kira waktunya berapa menit ya dok? Kemarin kami bikin simulasi untuk 10 ruangan Pak.
Kalau 10 ya. 52 anak, kita bagi 10, anggap 50 saja ya, 50 Ya. dibagi 10, berarti kan satu dokter gigi akan melakukan konsultasi untuk 5 anak. 5 Ya. anak. Nah, kalau kita punya waktu 3 jam, berarti bisa sekitar 20-30 menit satu anak. Oh, baik. Jadi waktunya cukup panjang, makanya saya bilang gunakan sebaik-baiknya, konsultasikan apa yang selama ini ingin ditanyakan ke dokter dengan tuntas. Jadi ibu-ibu juga enak dapat jawaban yang lengkap dari dokter-dokter masing-masing. Jika tanggal 24 berarti harus dengan anaknya ya, Dok? Iya, tanggal 24 dengan anaknya, dan fotonya sudah disetor sebelumnya, jadi kita udah lihat masalahnya apa. Ya, baik. Jadi mohon Ibu dan Bapak untuk mempersiapkan dari sekarang. Berarti nanti itu 10 dokter dalam waktu yang bersamaan ya, Ya, Dok ya? bersamaan. Jadi pakai Zoom, Zoom-nya bisa dipecah, Pak. Zoom-nya saya pecah menjadi 10 ruangan. Oh, baik. Berarti nanti ada kita ikuti jadwal dari dokter, dan mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silahkan di grup supaya juga yang lain bisa mengetahui pertanyaan dan jawaban dari dokter. Ya. Mungkin nanti kalau sudah ada nama untuk yang di panti, Pak, berarti yang mendampingi nanti pengurus ya? Iya, betul. Nanti kami tim pelaksana perawat dan kesehatan akan mendampingi langsung, Dok. Baik, oke Pak. Jadi yang sudah kami terima namanya kemarin Pak Darno kirim itu yang panti saja kan ya? Itu sudah semuanya, Dok. Oh, sudah semuanya. Okay. Ada 43 itu udah, cuman ada susulan yang 7 dari Menteng Wadas itu baru masuk tadi pagi, sehingga datanya belum masuk, nanti akan kami mintakan ulang. Okay. Kemudian yang 2 itu tambahan, karena yang kemarin, ini kan data udah dibuat lama, Dok ya, dari tahun 2019. Jadi ada yang belum sempat masuk, nah ini berkeinginan untuk ikut kembali. Boleh, baik Pak. Yang baru masuk artinya. Ya. Berarti nanti saya tinggal tunggu. Dok, mohon maaf, kalau untuk sikat gigi itu didistribusikannya setelah konsultasi apa sebelum ya? Setelah. Oh, baik. Berarti setelah tanggal 24 ya berarti ya? Setelah tanggal ya, 24. baik. Mungkin ya, tanggal baik, 25 Dok. Akan diantar ke Barito, Pak. Baik, baik Dok. Nanti kami yang mendistribusikan. Baik. Baik, itu saja Dokter. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kami dan barokah buat dokter dan semuanya. Salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Semua salam sehat selalu.